Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan The Rumah Laut, terapi segi dan mulut yang tidak suka cemberut. Kayak tetap semangat. Di sore hari ini saya akan lanjutkan tutorial tentang pembuatan kelas virtual untuk webinar menggunakan Google Classroom. Seperti video sebelumnya bahwa kita sudah membuat 2 buah kelas untuk webinar menggunakan Google Classroom. Kita buat 2, yang satu adalah untuk kelas di mana pesertanya di situ nanti akan mengikuti video conference menggunakan Google Meet, dan satu lagi adalah menyaksikan video conference tersebut secara live melalui link live streaming yang sudah dibuat di Google Calendar sebelumnya. Jadi kalau mau membuat live streaming untuk Google Meet, sekali lagi kita buat menggunakan Google Calendar. Bisa dicek di video sebelumnya tentang Google Calendar. Nah, untuk membuat Google Classroom untuk kegiatan webinar ini, kenapa dibuat beberapa kelas? Karena kapasitas Google Classroom ini satu kelas itu hanya 1000 ya, peserta plus pengajar atau guru. Jadi akun yang bisa didaftarkan di situ hanya 1000 akun. Oleh sebab itu perlu dibuatkan beberapa. Misalnya gini, pesertanya ada 3000. Kalau ada 3000 berarti butuh kurang lebih 4 kelas. Kenapa? Karena ada satu kelas itu paling hanya sekitar 990-an peserta gitu ya. Karena kan kepakai untuk panitia yang menjadi guru di situ, di anggota ya. Nah, yang fungsinya adalah untuk memantau masing-masing kelas. Nah, jadi tidak mungkin full satu kelas untuk 1000 peserta. Oke, itu bisa diatur oleh panitianya sehingga pembuatan kelasnya demikian. Live streaming sendiri, kalau untuk Google Meet live streaming itu bisa sampai 100.000 peserta sebetulnya, nggak ada masalah. Dan kalaupun menggunakan video conference-nya menggunakan aplikasi lain, Zoom atau Microsoft Teams atau Skype atau yang lain sebagainya, itu bisa-bisa saja sebetulnya, tidak ada masalah. Tinggal mengganti nanti di tugas kelas ini ada link Google Meet webinar ini. Nah, ini diedit saja menjadi link video conference tersebut. Misalnya link Zoom-nya, dia yang bisa mengetahui link Zoom-nya ya hanya peserta yang ada di kelas ini. Mau semua kelasnya pakai Zoom linknya gitu ya, boleh, silahkan dibuat di tugas kelasnya. Berarti ini bukan link live streaming tapi link Zoom. Fokus kita adalah di Google Classroom ini, bukan di video di aplikasi video conference-nya gitu. Ada beberapa masukan yang memang saya juga merasakan ketika mengikuti webinar dengan berbagai aplikasi video conference, entah itu Zoom, entah itu Microsoft Teams. Saya belum pernah nyoba, tapi saya dengar cerita dari teman-teman yang menggunakan juga seperti itu, bahwa memang kalau di dalam suatu video conference selalu ada distorsi, jadi jaranglah bisa berjalan mulus gitu ya. Misalnya ada peserta yang sinyalnya kurang bagus sehingga ketika mengajukan pertanyaan putus-putus ya. Kemudian ada juga yang feedback lah ya, mic-nya lupa di mute dan dekat dengan ke speaker laptopnya misalnya, atau ada juga yang mau bertanya tapi tidak mengerti bagaimana cara meng-unmute gitu ya, mengaktifkan mikrofonnya. Dan kalau di Google Meet ini memang ada privacy di mana panitia atau host itu tidak bisa meng-unmute mikrofon dari peserta. Alasan privacy katanya. Mungkin siapa tahu sedang ngobrolin apa gitu ya, memang sengaja di mute, tidak ingin didengar oleh orang lain, tiba-tiba di unmute sama hostnya jadi kedengar gitu ya. Nah, itu memang salah satu alasannya kenapa di Google Meet tidak ada fungsi untuk meng-unmute mikrofon dari peserta. Masalah lainnya mungkin dari kuota data ya. Kalau kita mengikuti video conference itu berarti ada data yang di-upload dan data yang di-download 2 kali lipat dibanding kalau kita hanya menyaksikan live streaming. Live streaming itu ya satu arah ya, hanya mendownload, menyaksikan saja gitu. Ini yang membuat mungkin beberapa event yang menggunakan video conference ini banyak kendala atau trouble. Belum lagi di Google Meet ini tidak ada fasilitas untuk host langsung membisukan atau mute seluruh peserta, itu nggak ada. Jadi harus satu-satu. Kalau ada peserta yang mikrofonnya aktif, ternyata ada banyak pesertanya, resiko host itu harus mematikan satu persatu. Beda
Beda dengan di Zoom. Kalau di Zoom ya ada ya langsung mute partisipan. Oke, di Google Meet juga tidak ada fasilitas. Nanti sama-sama kita lihat ya. Tidak ada fasilitas untuk virtual background. Virtual background itu kalau di Zoom ada ya. Nah, kalau di Google Meet ini kita harus install lagi ekstensi dari Google Chrome. Jadi di Google Chrome ada ekstensi namanya virtual background for Meet. Itu pun saya sudah pernah mencoba, kualitas croppingnya kurang begitu bagus ya, jadi kasar dan memberatkan memang. Jadi kinerja laptop atau komputer kita juga bertambah bebannya karena ada ekstensi yang dijalankan di Google Chrome. Kalau aplikasi Zoom memang dia aplikasi terpisah, tidak di browser ya. Jadi dia lebih manajemen resource atau memorinya itu terpisah dengan browser. Jadi tidak terlalu berat. Kalau Google Chrome sendiri sudah memakan memori cukup besar, prosesor juga cukup besar, ditambah dengan ekstensi maka akan tambah berat ya. Baik, kita akan kembali lagi ke topik utama. Jadi kita sudah punya kelas untuk pelaksanaan webinar ini sudah lengkap isinya, tugas-tugas kelasnya, ada pre dan post testnya. Jadi ini bisa dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang diinginkan, terbukanya kapan. Kemudian ini link video conference-nya sendiri, kita di sini pakai Google Meet. Kemudian presensi kehadiran, di video sebelumnya saya belum sampaikan. Jadi kalau mau lebih teratur, lebih terorganisir dengan baik, maka sebaiknya memang peserta itu diberi kesempatan untuk mengisi presensi kehadiran di setiap pemateri. Jadi katakanlah ketika materi pertama disampaikan, dia mengisi presensi kehadiran. Presensi kehadirannya bisa diisi dengan dia mengunggah foto bukti bahwa Anda sedang menyaksikan materi 1, lalu tulis kata hadir pada komentar kelas, lalu klik serahkan gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan juga bisa menggunakan komentar kelas tersebut. Jadi peserta itu melakukan presensi kehadiran di sini dengan mengetik kata hadir. Dia mau bertanya juga langsung di sini. Misalnya untuk pemateri 1, bagaimana jika terjadi gangguan sinyal? Nah, nanti moderator memantau komentar kelas di presensi kehadiran pertama. Nanti untuk presensi kehadiran yang kedua juga begitu. Cek lagi adakah pertanyaan dari para peserta. Nah, jadi presensi kehadiran di materi 1, 2, 3 ini materinya sendiri yang bisa diakses oleh peserta nanti. Lalu di akhir, selain mengerjakan post test, peserta juga biasanya diwajibkan untuk memberikan feedback di dalam formulir evaluasi penyelenggaraan webinar tersebut. Jadi biar kita dapat masukan pelaksanaan webinarnya bagaimana, ada kekurangan tidak puas ya, sudah dibahas di materi sebelumnya tentang pembuatan lembar evaluasi tadi menggunakan Google Form yang sudah include di dalam tugas kelas ini. Sehingga kalau semua peserta itu sudah melakukan presensi kehadiran, mengerjakan pre-test, post-test, mengisi lembar evaluasi, nanti di sini ada rekap nilainya, dia sudah mendapatkan nilai di tugas apa saja. Kalau misalnya sudah lengkap, maka panitia bisa memberikan sertifikat kepada peserta tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat seperti apa sih aplikasi Google Meet-nya ini ya. Kita akan buka bagaimana juga nanti mengaktifkan live streamingnya dan juga bagaimana cara merekam kegiatan ini sehingga nanti bisa di-share juga di Google Classroom ini hasil rekamannya. Nah, istimewanya Google Classroom ini, jadi panitia nanti tidak perlu menghapus kelas ini sehingga peserta nanti suatu saat kalau ada ingin membuka kembali materi-materi yang sudah pernah diikutinya, lalu juga rekaman webinarnya bisa diputar kembali di sini. Jadi kita bisa buat materi lagi yaitu rekaman webinar. Ini selama panitia tidak menghapus kelas ini, tidak mengarsipkan gitu ya, memindahkannya menjadi arsip, maka peserta akan tetap bisa mengakses kelas. Dia sudah mengikuti berapa kali webinar sih, tentang apa saja sih. Jadi dia bisa lihat-lihat lagi materi-materi yang ada di kelas. Nah, istimewanya di situ. Jadi misalnya saya login sebagai siswa. Nah, selama kelasnya masih ada, nah ini saya sebagai siswa, nah dia akan tetap bisa mengakses materi-materi yang ada di situ. Nah, sekarang sebagai panitia ini yang harus dilakukan oleh panitia tentu saja mengaktifkan live streamingnya. Jadi live streamingnya yang sudah diaktifkan di Google Calendar sebelumnya. Jadi kalau misalnya memang video conference ini ingin di live streaming juga, nah itu di set di Google Calendar sehingga di sini jadi muncul tadi ada tombol untuk mengaktifkan live streaming. Nah,
ini live streaming sudah aktif, bisa juga diakses dari menu ini yang titik 3, klik. Nah, di sini ada tadinya tulisannya live streaming gitu ya. Kalau misalnya sudah aktif live streamingnya, di sini tulisannya menjadi hentikan live streaming. Selain itu panitia juga bisa merekam, jadi nanti bisa klik rekam rapat. Jadi ini tentu saja seharusnya kita minta dulu persetujuan kepada peserta, boleh direkam. Kalau sudah semua, baru klik terima. Kalau sudah klik terima, nanti akan seperti ini. Di sini ada status sedang. Nah, tampilan web conference dari Google Meet ini memang sederhana. Jadi menunya diaksesnya di sini yang titik 3, ada untuk mengubah tata letak. Jadi kalau misalnya Anda sebagai peserta atau operator ingin melihat keseluruhan peserta, kalau di Zoom itu namanya galeri bersusun. Nah, seperti ini. Nanti kalau banyak pesertanya ada muncul. Nah, hanya kelemahannya kalau di Google Meet ini nggak bisa digeser-geser kalau pesertanya ada ratusan gitu. Yang tampil itu hanya yang mikrofonnya aktif. Itu akan muncul di halaman utama ya. Yang lain tidak muncul. Kita hanya bisa melihat dari sini, dari orang ya, menu orang di sini. Nanti sini ada berapa ratus gitu, di scroll ke bawah. Dan kalau di Google Meet itu tadi tidak ada fasilitas untuk membisukan. Jadi misalnya ini orang, kalau sudah ada siswa yang bergabung, misalnya saya ini akan bergabung sebagai siswa. Jadi dibiasakan supaya peserta selalu membisukan dulu audionya sehingga tidak mengganggu proses atau jalan video conference ya. Nah, ini sudah ada yang bergabung, ada satu peserta lagi. Operator itu hanya bisa membisukan dari sini. Jadi kalau misalnya dia pesertanya ini mic-nya, nah seperti ini. Nah, kita bisukan. Nah, kalau kebayang pesertanya banyak gitu ya, banyak yang belum di mute ya, kita kasih arahan supaya membisukan mikrofonnya. Kalau misalnya ada 1-2 yang lupa, barulah kita klik bisukan. Nah, ini sebetulnya walaupun sebentar gitu ya, mengganggu kadang-kadang. Kadang kalau feedback sampai berdenging gitu, mengganggu. Dan kadang-kadang kalau ada yang sedang berbicara, jadi narasumber sedang bicara, moderator sedang bicara, ada mikrofon peserta yang aktif, walaupun dia hanya sekedar berdem atau hembusan nafasnya masuk tertangkap mikrofon, itu kadang-kadang membuat putus-putus suara dari moderator atau narasumber. Nah, ini sangat mengganggu. Oleh sebab itu, ide tadi bagus tuh, di video conference-nya boleh saja orang-orang tertentu saja yang ada di sini yang komitmen memang akan mematuhi aturan gitu ya, selama video conference, selama dia tidak berbicara atau diberi kesempatan untuk berbicara, ya di mute. Nah, sebetulnya simpelnya kalau mau mute, unmute mikrofon atau juga mengaktifkan atau menonaktifkan kamera itu bisa menggunakan keyboard, jadi pintasan keyboard. Nah, untuk mikrofon sendiri di sini kalau kita hover ya, untuk mengaktifkan atau membisukan mikrofon itu cukup dengan Ctrl D. Nah, ini aktif mikrofonnya, Ctrl D lagi, mikrofonnya bisu. Begitu juga dengan kamera. Untuk kamera kalau mau diaktifkan Ctrl E, nah seperti ini, Ctrl E, saya tekan Ctrl E, aktif kameranya. Kalau untuk menonaktifkan kamera, Ctrl E lagi. Nah, dengan demikian lebih cepat daripada harus menggeser-geser mouse ya. Kalau mouse kan digeser lagi sebelum memunculkan bar menu barnya. Kalau langsung menggunakan Ctrl D, tidak perlu menunggu ini muncul dulu. Langsung muncul dengan sendirinya ketika kita menekan Ctrl. Oke, itu untuk mikrofon, kamera, membisukan atau mengaktifkan kamera. Nah, bagaimana kalau misalnya ada peserta yang sebetulnya bukan peserta yang diundang ke video conference ini? Karena istimewanya Google Meet ini, dia hanya bisa masuk ke dalam video conference ini selain kalau punya linknya, juga kalau domainnya itu sama. Jadi misalnya ini penyelenggaranya ptgmi.org.id ya, domainnya. Jadi domain Persatuan Terapi Gigi dan Mulut Indonesia. Nah, anggota lain yang tidak daftar ke webinar ini, asalkan punya link video conference ini, bisa sebetulnya masuk. Nah, ini panitia agak repot nih kalau untuk mengontrolnya. Siapakah yang nama-namanya terdaftar, apalagi kalau ratusan. Ada, misalnya kita kasih jatah 230 peserta yang hadir di
video conference. Sisanya itu menggunakan live streaming. Nah, itu berarti kan harus dipantau, di-scroll sini nanti ada nama-nama daftar-daftar peserta banyak gitu ya, di-scroll satu-satu. Nah, biasanya jadi butuh beberapa operator gitu ya untuk memantaunya. Bener nggak nih nama ini ada di daftar nama peserta? Nah, bagaimana mengeluarkannya? Ini diklik seperti tadi, lalu klik hapus dari rapat gitu. Kalau orang yang di luar domain ptgmi.or.id, itu pasti ada notifikasinya akan muncul di layar sini, ada yang minta izin bergabung. Nah, itu langsung tolak saja, nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya di rapat-rapat biasa, memang kita mengundang orang di luar organisasi kita, menggunakan Gmail mereka untuk minta bergabung ke rapat, ya kita terima lah ya, kan memang kita undang gitu. Jadi itu salah satu repotnya kalau pakai Google Meet ya. Bisa saja kita pakai setting kode rapat, jadi hanya orang yang tahu kode rapat saja yang bisa masuk ke video conference ini. Tapi tetap saja video kode rapat itu kan bisa di-share juga. Teman-temannya ada yang iseng, yang jadi peserta video conference ini nge-share ke temannya. Ini kode rapatnya gitu. Tetap saja. Nah, jadi ada ide bahwa ya sudah deh, yang ada di video conference ini cukup panitianya misalnya, kemudian narasumbernya, kemudian moderator, para undangan mungkin ya, para undangan, pengurus-pengurusnya, nah itu boleh. Jadi tidak semuanya hadir di video conference. Kalaupun hadir, saya sering mengikuti berbagai webinar gitu. Hadir hanya sekedar hadir, tampil wajahnya di situ, di foto sudah gitu ya. Tidak bertanya, tidak. Kalaupun bertanya, ya itu tadi lebih efektif yang agar tidak mengganggu, ada distorsi tadi ya, entah gangguan sinyal, patah-patah, putus-putus suaranya jadi kurang terdengar dengan baik. Nah, itu menggunakan fungsi chat. Jadi bertanyanya lewat fungsi chat ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan Google Classroom, maka mengajukan pertanyaan ini bisa langsung di sini, di presensi kehadiran ya. Nah, kita beri petunjuk bahwa untuk mengajukan pertanyaan bisa di komentar kelas ini. Jadi ketika saya sebagai peserta nih, tampilannya kan gini nih untuk presensi kehadiran. Kita upload gambar bahwa kita sedang menyaksikan live streaming misalnya ya, untuk kelas yang live streaming. Nah, mengajukan pertanyaannya di sini. Jadi kita ketik hadir dulu, terus udah gitu kalau mau bertanya kita tulis, ketik di sini pertanyaannya apa untuk materi yang mana. Nah, jadi moderator nanti tinggal memantau ini saja, memantau ini, atau bukan moderator. Jadi kalau memang tadi di video conference itu hanya orang-orang tertentu saja yang hadir di situ, moderator, panitia, narasumber, para undangan, kita bisa copy paste saja. Jadi operator tinggal mengcopy paste pertanyaan dari siapa, ya misalnya dari Deru, copy di paste di sini. Nah, jadi nanti moderator akan membaca, oh Deru Malah Laut bertanya tentang untuk materi pertama kayak gitu. Jadi moderator tinggal memantau chat yang ada di video conference-nya. Nah, itu lebih simple ya. Jadi yang paling penting adalah jalannya video conference ini menjadi lebih lancar. Kalau misalnya narasumbernya, wah nggak enak, nggak rame dong kalau cuma saya dengan moderator aja yang ngobrolnya gitu. Ada panitia lain di situ, atau ada pengurus yang memang sudah mengerti komitmen, sudah ngecek dulu sinyal, bagus jaringannya, sudah uji coba gitu. Nah, itu kalau panitia kan enak bisa uji coba dulu. Baru dia bisa punya kesempatan bertanya dengan narasumber, ngobrol sama narasumber, jadi mewakili lah gitu. Atau para undangan juga nanti disampaikan seperti itu dulu, di briefing dulu supaya tidak terjadi gangguan-gangguan tadi. Kalau tidak terlalu banyak orang yang hadirnya, kecil ya persentase gangguan. Nah, ini tadi sudah live gitu, live streamingnya tampilannya seperti apa, kita lihat kalau seandainya kita di link live streamingnya, link live streaming. Ini dia. Nah, tampilan live streamingnya tetap dia harus diakses menggunakan domain ptgmi.or.id, jadi domain yang sama. Yang pakai Gmail biasa yang nggak bisa akses. Nah, operator itu ada satu lagi yang perlu diperhatikan ketika melakukan presentasi ya. Jadi misalnya
ada operator khusus yang menayangkan presentasi dari setiap pemateri. Maka kalau ada 3 pemateri, misalnya ada 3 PowerPoint, anggap saja ada 3 nih, itu lagi. Nah, 3-tiganya sudah disiapkan dulu ya, ada 3 presentasi dari setiap narasumber. Lalu kita pilih presentasikan sekarangnya ini, pilih seluruh layar Anda saja. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, klik gambarnya, gambar yang ada di sini, lalu klik share. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal beralih ke PowerPoint yang ingin ditayangkan, lalu di slideshow. Nah, seperti ini. Nanti tampilan di peserta pun akan otomatis presentasi yang ditampilkan. Lihat di tampilan peserta. Saya bingung yang sebagai panitia yang mana nih, nah sama-sama namanya di rumah. Ini yang karena sedang saya gunakan presentasi di sini tidak bisa digunakan bersamaan. Kurang lebih tapi gitu tampilannya yang dipresentasikan. Kalau menampilkan seluruh layar, ini saya juga sedang menampilkan seluruh layar. Anda sedang mempresentasikan, ini yang saya gunakan menampilkan seluruh layar, sehingga saya bisa tinggal berpindah-pindah jendela saja mau menampilkan presentasi punya siapa gitu ya. Nah, jadi apa yang tampil di layar kita itulah yang akan tampil di layar peserta. Nah, alangkah lebih baiknya kalau operator itu punya 2 laptop, yang satu mengontrol menggunakan akun yang sebagai katakanlah akun lainnya, bukan operator gitu. Lihat tampilannya seperti apa, atau di handphone gitu ya, di handphone login lagi dengan akun yang lain, tampilannya seperti apa. Nah, itu memudahkan operator untuk mengontrol ya. Satu lagi untuk Google Meet ini, kelemahannya adalah dia tidak bisa menampilkan audio dari aplikasi lain selain yang ada di browser. Jadi kalau presentasinya itu ada audionya, lebih baik di-upload dulu ke Google Drive. Jadi menjalankannya menggunakan Google Slide. Nah, kalau dari situ, Google Slide kan dia adanya di browser. Itu bisa ditayangkan audio, berikut audio. Oke, sebentar ini saya coba keluar dulu aja. Saya akan matikan, kembali lagi ke Google Meet, kita ulang. Nah, ini yang sebagai operator tadi ya. Operator tadi klik mulai streaming gitu kan, lalu kalau mau direkam klik rekam rapat ya, ini sedang live streaming. Nah, kalau mau direkam rekam rapat. Nah, ingin presentasi tadi seluruh layar Anda, mudah-mudahan sekarang bisa. Masih nggak bisa, masih tidak bisa. Live streaming harus matikan kalau saya presentasikan dulu. Atau presentasinya jangan seluruh layar karena sedang dipakai di sini ya. Tadi sudah bisa saya contohkan kalau seluruh layar ya. Ini seluruh layar, tampilan layar laptop saya tampil di baik itu live streaming maupun di hasil rekaman, nanti juga di layar peserta video conference. Nah, sekarang saya akan mencontohkan itu tadi, supaya ada audionya maka presentasinya sebaiknya dibuka dari Google Drive. Jadi file PowerPoint punya narasumber diupload dulu ke Google Drive. Misalnya saya pakai bekas saya kemarin tuh, nah ini dia, misalnya ini file PowerPoint yang ada audionya, ada videonya di Google Drive. Ini punya Kang Iman kemarin waktu webinar PT GMI Jawa Barat ya. Nah, ini ada audionya, ada videonya. Ini ada audio, ada juga videonya di slide berapa tadi, di sini kalau nggak salah ya. Nah, ini video. Nah, jadi kita menjalankan PowerPoint ini di sini. Di-upload dulu ke Google Drive, jalankan menggunakan Google Slide. Nah, ini kita klik tayangkan seperti ini. Nah, ini barulah audio dari, nah ya seperti itu. Audionya bisa muncul. Ini kan sedang menampilkannya presentasinya seluruh layar ya. Di sini berarti nanti pilihnya, karena ini adalah tab dari Google Chrome, kita klik presentasikan sekarang. Di sini ada satu tab Chrome. Di bawahnya ada tuh tulisannya terbaik untuk video dan animasi. Jadi Google sendiri sudah menuliskan di sini kalau mau ada video, animasi, ada suaranya gitu ya. Nah, pilihnya yang ini, satu tab Chrome. Nah, kita klik ini, lalu klik tab yang ada slideshow tadi, kita klik share. Nah, tadi ada tulisannya juga kan, share audio juga. Baru tayangkan seperti ini. Nah, saya ingin lihat di tampilan peserta pun nanti akan merupakan video atau slideshow dari salah satu tab Google Chrome ya, dari operator. Nah, ini tadi yang ada videonya di slide ini.
audio, jadi audio. Nah, kalau ada yang berbicara, ini juga salah satu kelemahannya. Jadi kalau misalnya di Zoom itu, kalau ada yang berbicara memang musik menghilang, tapi nanti kalau yang berbicara sudah diam, musik kembali muncul. Nah, kalau di Google Slideshow ini, begitu ada yang bicara, audionya nggak muncul lagi. Kalau sudah diam, tidak muncul ada suara apa-apa lagi. Padahal ini ada audio. Jadi audionya nggak bisa jadi background. Kecuali video. Kau tetap setia Video menjaga. kita bisa tetap Kau berbicara seperti berkorban ini. tanpa suara demi senyum yang lain. Audionya jadi background. Saat Hanya memang semua volumenya tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Jadi audionya tidak Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Kalau memang kita mau Engkau pahlawan dunia, tapi ya semangat kita masih bisa ada. jadi lelah yang tak ternilai. Nah, kalau hanya audio langsung hilang dia. Begitu kita bicara, dia langsung. Itu kelemahannya. Oke. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh operator ya. Jadi sekali lagi kalau ada video, audio itu dari browser menjalankannya. Kalau memang ada audio. Misalnya video pembukaan ya, untuk menayangkannya berarti lebih baik yang dari YouTube. Kita upload dulu ke YouTube, baru kita jalankan. Misalnya saya kemarin pernah untuk yang webinar Jabar itu dari YouTube sudah upload audio nah ini. Nah, jadi audionya ditayangkan seperti ini di YouTube gitu. Lalu di share satu tab Chrome, presentasikan sekarang. Nah, itu baru muncul tuh audio dan video. Nah, ini sebaiknya nanti panitia-panitia atau operator webinar sudah menyiapkan dulu nih Mars PTGMI sebelum mulai acara. Jadwal misalnya jam 8 kita sudah buka video conference-nya, tayangkan saja dulu ini. Jadi nanti peserta yang masuk melihat, oh sudah ada pembukaannya ya. Atau misalnya yang menyaksikan dari live streaming juga pengen ngetes, sudah ada belum ya? Nah, dia udah lihat, oh ya sudah ada live streamingnya. Oke, sejam sebelumnya atau ya boleh mau seharian, misalnya dari jam 6 pagi misalnya dari subuh sudah di standby kan boleh. Karena memang Google Meet ini tidak dibatas waktunya ya. Bisa sepuasnya. Oke, nah itu yang perlu diperhatikan oleh operator. Jadi tadi bagaimana cara mengoperasikan Google Meet-nya sudah, bagaimana melakukan live streamingnya sudah. Saya rasa sudah cukup tuh ya menggunakan Google Classroom ini, kelas virtual untuk webinar. Sekali lagi, video conference silahkan pilih sesuai kebutuhan maunya yang mana. Kalau punya anggaran untuk langganan Zoom berbayar, silahkan pakai Zoom berbayar gitu untuk link untuk video conference-nya. Kalau tidak punya anggaran ya dengan Google Meet seperti tadi, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mau rapat, mau itu webinar menggunakan Google Meet, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Yang penting itu tadi catatannya bahwa apa yang dipresentasikan oleh narasumber itu dicek ada audionya tidak, ada videonya tidak. Berarti nanti harus kalau memang ada audionya, ada video yang ditayangkan juga, lebih baik ditampilkannya di browser ya. Di-upload dulu lah ke Google Drive. Nah, dari situ baru tayangkan. Nah, biasanya kan pemateri sudah memberikan file presentasinya duluan ya. Nah, itu kalau kita simpan di sini, otomatis dia akan tersimpan juga di Google Drive. Jadi nanti membukanya dari sini langsung juga bisa ya. Tidak perlu mengupload terpisah. Jadi langsung saja di sini. Nah, itu langsung dijalankan. Nanti seperti tadi, jadi operator menjalankannya, presentasikan sekarangnya, pilih satu tab Chrome. Oke, itu dia tuh persiapan kelas virtual untuk kegiatan webinar atau kegiatan P2KB lainnya ya, pendidikan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bukan hanya untuk webinar, untuk workshop, untuk pelatihan ya atau hands on, nggak masalah, semua bisa kita manfaatkan karena
karena Google Classroom ini adalah learning management system, dan learning management system ini gratis diberikan oleh Google untuk lembaga pendidikan, yaitu dengan Google Suite for Education, dan juga untuk lembaga non-profit seperti Persatuan Terapi Gigi dan Mulut Indonesia, ya, yaitu Google Suite for Non-Profit. Nah, fasilitas gratis ini yang sudah luar biasa lengkapnya ini, dari mulai forum, tugas kelas, ya, anggota, dan juga nilai, ini memudahkan kita sebagai penyelenggara untuk mengelola kelas-kelas virtual tadi. Nah, diharapkan organisasi profesi seperti PTGMI ini tidak hanya menyelenggarakan webinar-webinar, tapi juga bisa menyelenggarakan workshop virtual yang memang mungkin untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, ya. Kalau untuk keterampilan bisa saja sebetulnya nanti peserta diminta kirim video rekaman proses kerjanya dia, ya, yang memang diperintahkan di modul gitu. Nanti dia kerjakan, direkam, upload juga di sini. Pengajar atau para narasumber atau fasilitator nanti memeriksa menggunakan ada performance assessment-nya, bisa menggunakan rubrik kemarinnya seperti yang sudah dicontohkan di video sebelumnya, ya. Di rubrik ini kita tinggal klik nilai poin-poinnya, dikasih poin berapa. Nah, itu istimewanya, jadi lengkap paketnya, bisa untuk menilai keterampilan seseorang, atau misalnya mengupload makalah, menilai makalahnya, memberi komentar pada makalahnya, ya kan? Kita tinggal memberikan komentar-komentar di situ, memberikan nilai. Dan yang jelas kelas-kelas yang sudah diikuti oleh peserta ini bisa jangka panjang. Misalnya kita sebagai panitia tidak akan menghapus-hapusnya. Jadi kapanpun mereka bisa tetap mengakses. Nah, anggota masih bisa punya sejarah kelas-kelas yang sudah diikuti, itu masih ada di akun Google Suite PTGMI. Dia bisa lihat, oh dulu saya ikut ini nih, materinya ini isinya, nggak akan hilang. Nah, itu jadi track recordnya mereka. Jadi inilah kenapa kita harus bersyukur, ya, sudah diberi fasilitas gratis seperti ini. Manfaatkan sebaik-baiknya, mudah-mudahan jadi sarana untuk kita mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan kita. Dan juga saya pernah sampaikan, Google Classroom ini kalau mau jadi charity-nya kita untuk SD, PAUD yang belum mengerti bagaimana mendaftarkan diri ke Google Suite for Education, untuk kader-kader, ya, melatih kader-kader, boleh tuh kita ajak bergabung menggunakan Google Classroom ini, ya. Jadi boleh nanti misalnya DPC-nya kalau dia jadi admin gitu, admin pengguna, membuatkan akun untuk kelompok-kelompok peserta kader yang ikut workshop menggunakan kelas virtual ini, dibuatkan akun sehingga mereka bisa menggunakan Google Classroom ini. Ya, intinya manfaatkan sebaik mungkin, sebesar-besarnya peluang kita untuk bisa sharing ilmu pengetahuan, sharing knowledge, ya, dan juga meningkatkan keterampilan para anggota. Itu mungkin mudah-mudahan apa yang kita bahas di video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Kalau ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya sebagai manusia yang tempatnya khilaf, ya. Dan kalau ditemukan manfaat, kebenaran, itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.